unsur hara makronitrogen dan mikrobesi pada tanaman padi. Intersepsi akar yaitu akar tanaman hidup tumbuh memanjang dan menerobos partikel-partikel tanah, sehingga terjadi kontak akar dengan hara yang ada di larutan tanah maupun hara di bagian tanah yang lain. Proses intersepsi akar pada padi adalah pertumbuhan akar padi ke dalam tanah untuk mencari sumber air dan nutrisi. Akar padi pertama tumbuh dari benih dan berkembang menjadi akar serabut yang mengeksplorasi tanah. Mereka berinteraksi dengan mikroba tanah dan beradaptasi dengan kondisi tanah untuk memaksimalkan penyerapan air dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman padi. Mekanisme penyerapan unsur nitrogen melalui aliran massa. Hampir 99% nitrogen diserap akar dengan aliran massa dan selebihnya dengan serapan langsung. Dalam aliran massa, air menjadi pembawa hara. Air mengalir dari tempat yang lebih basah ke tempat yang lebih kering. Karena akar menyerap air, tanah di sekitar akar menjadi lebih kering daripada tanah yang terletak lebih jauh dari akar. Landaian kadar lengas tanah yang terjadi ini menjadi pengendali aliran air beserta zat hara yang terlalu di dalamnya menuju ke akar. Difusi adalah proses yang dihasilkan dari gerakan molekul di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Salah satu contohnya adalah tanaman padi. Akar tanaman padi akan menyerap unsur hara nitrogen dalam bentuk NO3- atau nitrat dan NH4+ atau amonium. Penyerapan tersebut secara difusi. Jika konsentrasi di luar sitosol lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam sitosol, proses difusi akan berlangsung jika konsentrasi beberapa ion di dalam sitosol dipertahankan untuk tetap rendah, karena ion-ion tersebut masuk ke dalam sitosol akan segera dikonversi ke bentuk lain melalui enzim yang mengandung molibdinum. Interaksi nitrogen pada tanah dengan fusasi nitrogen. Fusasi nitrogen adalah proses di mana nitrogen di atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fusasi nitrogen non-biologis oleh aktivitas manusia seperti industri, dan fusasi nitrogen biologis oleh bakteri azotobakter. Bakteri ini mengubah nitrogen menjadi amonium melalui reduksi elektron dan protonasi gas nitrogen. Yang kedua, interaksi nitrogen pada tanaman. Nitrogen berperan penting pada tanaman padi untuk merangsang pertumbuhan pada fase vegetatif, meningkatkan jumlah anakan dan jumlah bulir perumpun dengan memanfaatkan nitrogen dalam bentuk ion nitrat atau amonium. Intersepsi akar merupakan mekanisme yang terjadi akibat dari pertumbuhan akar dari pendek menjadi lebih panjang, dari tidak bercabang menjadi bercabang, dan dari bercabang sedikit menjadi bercabang banyak. Defisiensi atau kekurangan unsur Fe pada padi mempengaruhi fotosintesis dan menyebabkan penurunan hasil. Kelebihan unsur Fe juga dapat menyebabkan akar tanaman padi terselubungi Fe sehingga tidak dapat menyerap hara lain yang dibutuhkan. Gerakan Fm menuju akar melalui mekanisme aliran massa. Bentuk adaptasi akar dalam menyerap Fe adalah pemasaman risosfer, melepas agen kelasi, melepas agen prereduksi, meningkatkan laju serapan Fe, dan pengangkutan Fe dari akar ke daun lebih baik. Besi dalam larutan tanah dapat dipindahkan ke akar tanaman sebagai komponen dalam sebagian besar larutan pori tanah yang bergerak menuju akar saat air dibawa ke dalam tanah untuk menggantikan air yang hilang melalui transpirasi. Difusi merupakan mekanisme transportasi yang mengangkut nutrien atau ion-ion, di mana terjadi karena adanya pergerakan panas akibat perbedaan konsentrasi dari tinggi ke rendah. Difusi sendiri terjadi karena konsentrasi pada permukaan akar lebih rendah dibandingkan larutan tanah. Penggunaan unsur besi dalam proses difusi itu sedikit karena pemanfaatannya lebih mengutamakan unsur makro seperti kalium dan fosfat. Yang selanjutnya yaitu ada interaksi unsur Fe pada tanah dan tanaman. Yang pertama, defisiensi unsur Fe dalam tanah menyebabkan pembentukan klorofil tidak akan sempurna, respirasi tidak optimal, dan energi yang dihasilkan hanya sedikit, sehingga penyerapan hara oleh akar lambat. Nah, akibatnya pertumbuhan tanaman menjadi stagnan atau berhenti. Lalu yang kedua, penyerapan Fe secara berlebihan yang disebabkan oleh konsentrasinya yang besar, yaitu lebih dari 500 mg Kg-1 di dalam larutan tanah, dapat menimbulkan keracunan atau biasa dikenal dengan istilah fitotoksisitas pada tanaman.